Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, memecah batu di bawah pohon asem, selamat hari Minggu berkah dalam. Hari ini saya Memojai MSF mengajak saudara-saudari untuk merenungkan Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 8, ayat 14 sampai 15, dan dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 23. Saudara-saudari yang terkasih, pandemi corona sudah cukup lama terjadi di dunia, termasuk di negeri kita Indonesia. Banyak yang terpapar dan juga tidak sedikit yang terdampak, khususnya di sektor ekonomi. Banyak yang kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan, dan juga para pengusaha juga ada yang sampai gulung tikar. Betapa dahsyat dampak virus corona ini. Namun di balik itu semua ada hikmat yang bisa kita petik. Kita mulai membiasakan diri dengan pola hidup sehat. Kemana-mana kita mengenakan masker, kita cuci tangan setiap saat. Ketika kita habis bepergian, masuk rumah, kita cuci tangan. Kita mau makan, cuci tangan dengan bersih. Bahkan setelah kita memegang sesuatu, kita juga cuci tangan. Saya kira ini menjadi sesuatu kebiasaan yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, mencuci tangan sebenarnya sudah menjadi tradisi sejak dahulu. Masyarakat Yahudi pada zaman Yesus sudah terbiasa dengan hal ini. Bahkan mereka berpegang teguh adat istiadat nenek moyang. Mereka tidak akan makan sebelum mencuci tangan dulu, karena kalau tidak cuci tangan dianggap sebagai najis. Kebiasaan yang baik ini mendapat sorotan Yesus. Tuhan Yesus menyoroti dan mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bukan soal cuci tangannya, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru mengutamakan adat istiadat buatan manusia, mengabaikan dan mengesampingkan apa yang menjadi perintah Allah. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara praktek hidup mereka. Mereka mengabaikan hal yang penting dan justru menganggap hal yang sepele itu yang menjadi utama, yaitu adat istiadat nenek moyang. Itulah contoh orang yang menguasai firman Allah dalam Taurat Musa, tetapi praktek hidupnya kebanyakan jauh dari hukum Taurat. Sehingga dengan demikian ibadat mereka hanya seremonial, ibadat kosong, penuh kemunafikan, karena perbuatan mereka penuh kenajisan. Bagi Tuhan Yesus, kenajisan itu bukan diukur dari sesuatu yang masuk ke dalam seseorang, bukan soal makanan yang masuk ke dalam diri seseorang, tetapi kenajisan itu terjadi dari apa yang keluar dari seseorang. Itulah yang membuat orang itu najis. Mengapa? Karena dari dalam diri seseorang bisa keluar pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Itu yang diungkapkan oleh Yesus. Mereka melakukan ibadah dengan khusyuk, tetapi tidak mendarat sampai kepada praktek kehidupan yang nyata. Justru praktek hidup mereka bertentangan dengan sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi permenungan kita, marilah kita menyeimbangkan hidup kita antara hidup beribadat atau hidup rohani seimbang dengan hidup kita setiap hari.
Di satu sisi kita mengungkapkan iman kita dalam ketekunan doa, berekaristi, membaca kitab suci, berdevosi, dan lain-lainnya. Dan di sisi lain, kita juga mampu mempraktekkan kehidupan kita selaras dengan sabda Tuhan, menjauhi hal-hal yang jahat yang dapat menajiskan kita dan melakukan kebaikan-kebaikan yang dimulai dari pikiran, perkataan, dan tindakan yang nyata. Saudara-saudari yang terkasih, menyimpan periuk berisi buah manggis, di pinggir telaga memancing ikan, bukan sesuatu yang masuk yang membuat kita najis. Kenajisan kita karena pikiran dan tindakan yang jauh dari sabda Tuhan. Berkah dalam